Aman ya, kasus pelecehan seksual di pesantren terlalu dibesar-besarkan. Aman ya, Itu kata Menteri Agama kita, bukan kata gue. Gimana menurut kalian pernyataan dari Menteri Agama kita? Yang menurut gue, kok bisa itu keluar dari mulut seorang Menteri Agama kita? Yang gue bingung, biasanya kalimat itu cuma dibesar-besarkan media, itu muncul pada saat ada masalah yang besar. Gue gak habis pikir kenapa Menteri Agama kita bisa ngomong seperti itu. Lu bayangin aja, kata Bapak Nasaruddin Umar, katanya kasus kekerasan atau pelecehan seksual di pesantren itu terlalu dibesar-besarkan oleh media. Jumlahnya sedikit, media aja yang lebay. Lagi-lagi, ini bukan masalah jumlah, Pak. Ini bukan masalah, segitu aja kok, yang ini media yang aja terlalu besar-besarin. Enggak, ini bukan masalah jumlah. Mau dikit, mau banyak, ini tetap pelecehan seksual di area agama, Pak. Yang miris adalah kalimat ini bukan keluar dari mulut netizen atau jempol netizen yang biasanya ada di kolom komentar kita, tapi kalimat ini keluar dari orang yang harusnya paling mengerti bagaimana menjaga moral bangsa ini. Jadi gue ceritain kalau kalian belum baca berita ini atau belum tahu tentang berita ini. Jadi di beberapa kesempatan Menteri Agama kita menyampaikan langsung di depan media bahwa isu kejahatan atau pelecehan seksual yang terjadi di pesantren itu seolah-olah digoreng oleh media. Kata beliau, kasusnya jarang, cuman ada beberapa, tapi diberitakan seolah-olah merajalela. Saya ngerti, Pak. Saya ngerti, maksud Bapak itu pengen tetap menjaga citra positif dari pesantren. Tapi yang Bapak lupa, kasus ini adalah kasus pelecehan dan terjadi di area agama. Bukankah itu sangat berbahaya, Pak? Karena sekecil apapun kasusnya dan sedikit apapun jumlahnya, ini nggak bisa dibiarin. Gue inget, kasus ini juga menimpa salah satu teman gue, salah satu seorang stand up comedian bernama Eki Priagung yang mendapatkan pelecehan seksual langsung dari ustadznya pada saat dia di pesantren. Dan ini kasusnya cowok dan cowok. Bayangin, ini bukan masalah beda gender lagi, tapi udah bisa sejenis. Satu jenis gender terjadi pelecehan di area agama. Gue nggak pengen ngomongin tentang agama apa, enggak. Karena ini bisa terjadi di semua agama. Ini bukan cuma bisa terjadi di pesantren doang, ini bisa terjadi di agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, kalau di ateis gue nggak ngerti ya, tapi kalau di agama-agama itu pasti terjadi dan bisa terjadi, dan ini sangat bahaya. Kalimat dari Menteri Agama ini langsung dikonter oleh Komnas Perempuan yang bilang bahwa kekerasan seksual di pesantren itu nyata, bukan hiperbola media. Dan yang bikin tambah ironi, ketika korbannya speak up, korbannya ikut-ikut disalahkan. Kamu ini ikut framing media. Kok bisa, Pak? Kok bisa? Korban yang harusnya dilindungi oleh negara ini malah ikut-ikutan ditekan dan dituduhkan ikut framing media. Kok bisa? Saking pengen menjaga citra Kementerian Agama atau gimana sih? Iya, Kementerian Agama pesantren citranya tetap positif, tetapi banyak hati yang luka terhadap pernyataan Bapak ini. Kalimat positif tidak akan bisa menyembuhkan luka hasil dari pelecehan seksual yang terjadi di semua agama. Bayangin, di kasus ini, pesantren yang adalah rumah bagi jutaan anak Indonesia dan rumah yang harusnya menjadi tempat paling aman, tempat yang bagaimana mereka bisa menimba ilmu secara agama, menjadi tempat yang paling trauma bagi dirinya seumur hidup. Mungkin bagi Kementerian Agama kita, tagline yang cocok bisa dipakai oleh Bapak adalah pesantren aman, asal nggak diceritain keburukannya. Itu maksud Bapak. Tapi menurut gua, kasus yang terjadi di Kementerian Agama ini merupakan satu masalah dari sekian banyak masalah blunder komunikasi yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, gue entah kenapa di pemerintahan kali ini permasalahan utamanya adalah komunikasi. Ya, kenapa gue selalu ngebahas tentang komunikasi, tentang branding? Karena ya ilmu yang gue kuasain adalah ilmu komunikasi dan branding. Dan menurut gue fatal banget ketika pejabat publik tidak mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Komunikasi publik itu disebut sebagai medan ranjau. Alih-alih meredam kekhawatiran, beberapa pernyataan para pejabat kita
itu malah memicu kontroversi. Pernyataan yang ambigu, kontradiktif, dan terkesan tidak sensitif memperlihatkan krisis dalam pengelolaan pesan politik dari elit ke publik. Bahkan menurut pakar komunikasi publik dari Universitas Gadjah Mada, Bapak Nyarwi Ahmad menilai akar masalah adalah kegagalan membedakan antara persuasi yang dialogis dan pemaksaan retoris dari para pejabat kita. Ya, contoh konkretnya adalah pernyataan seorang menteri yang menjawab kritikan publik dengan ungkapan, ya udah kabur aja, nggak usah kembali ke Indonesia. Orangnya udah jadi tersangka sekarang. Gimana coba? Bahkan kalau menurut Bang Henry Satrio, abang gue, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, menyebutkan bahwa ada gap antara presiden dan para menteri-menterinya atau para pembantu presiden di daerah-daerah. Ya, gue setuju. Karena sekali lagi, komunikasi politik, komunikasi pemerintahan kita seperti itu. Apa yang disampaikan oleh kepalanya belum tentu sampai ke bawah dengan tepat. Yang paling fatal menurut gue selama ini adalah ada beberapa kebijakan yang belum final tapi udah diungkapkan di publik. Akhirnya respon dari masyarakat adalah kontroversi. Yes, bayangin ada sebuah kebijakan yang belum final, masih dicek pro dan kontranya, tapi udah diucapkan di depan publik, ya pastinya memicu kemarahan atau memicu kontroversi dari masyarakat. Bayangin, kok bisa hal yang belum matang udah dilempar ke masyarakat. Chef Juna aja dapat makanan mentah pasti protes, kecuali sashimi. Masalah-masalah ini sempat diatasi oleh istana dengan menunjuk Mensesnek kita menjadi jubir istana. Tapi apa hasilnya? Seperti di episode sebelumnya gue katakan bahwa ada momen di mana Mensesnek menyampaikan suatu pesan atas pertanyaan dari media tapi tidak mempunyai empati pada saat tanggal 28 Agustus di tahun 2025. Nah, komunikasi ini tuh menurut gue masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan antar pribadi masing-masing. Tapi bayangin, dengan jumlah menteri yang banyak, dengan jumlah daerah-daerah yang banyak, istana sampai harus membentuk badan komunikasi pemerintah sebagai bagian upaya dalam bentuk menyelaraskan komunikasi. Karena ketidaksinkronan yang terjadi di internal kabinet bukan hanya soal operasional, tapi bagaimana krisis komunikasi yang terjadi antar lembaga, antar daerah yang terjadi di bangsa ini. Dan ini memperlemah posisi presiden sebagai pemimpin yang komunikatif. Pada akhirnya kalau kita simpulkan, ada 3 aspek kritis yang harus diperbaiki di pemerintahan Prabowo Gibran untuk 4 tahun mendatang. Yang pertama adalah keterpaduan internal. Sinkronisasi antara presiden, wakil presiden, menteri, dan lembaga-lembaga harus semakin dirasa penting agar kebijakan tidak terlontar tanpa persiapan dan kemudian dibatalkan. Yang kedua, pendekatan komunikasi dari gaya pemaksaan atau reaktif menjadi gaya persuasi yang inklusif, berbasis data dan dialogis, dan ini sudah dilakukan oleh Pak Purbaya. Dan yang ketiga, etika dan saluran komunikasi. Media sosial sebagai ruang publik menuntut standar komunikasi yang lebih tinggi, bapak-bapak. Jadi, bagaimana pemahaman bahwa publik tidak hanya menerima pesan tetapi juga melibatkan di dalamnya. Dan ini harus diketahui oleh pejabat publik kita. Karena jika tidak diperbaiki gaya komunikasinya, ini akan berdampak kepada turunnya kepercayaan publik dan interpretasi kebijakan yang salah. Dan akhirnya, ujung-ujungnya, ini salah Jokowi. Maksudnya ini salah Pak Prabowo. Semoga masalah ini diperbaiki, karena malas banget. Setiap kali ada kebijakan baru, besoknya diklarifikasi. Bikin kebijakan baru, besoknya diklarifikasi. Gini aja Pak, saran saya coba dibikin rapor komunikasi yang buruk setiap menteri atau lembaga-lembaga yang ada. Nah, yang komunikasi yang buruk suruh traktir satu Indonesia. Tapi jangan traktir MBG. Sebenarnya MBG juga nggak masalah. Gue termasuk orang yang sangat setuju dengan MBG. Gue sebagai pendukung Pak Prabowo, gue sangat setuju dengan MBG karena ini juga penting. Tapi yang gue nggak setuju adalah orang-orang yang menjalankannya. Banyak orang-orang yang tidak kompeten. Tahan dulu. Gue termasuk orang yang sangat percaya untuk memimpin sesuatu itu tidak perlu juga backgroundnya harus sama. Tapi orang yang dipilih harus bisa bertanggung jawab atas jabatan yang diberikan. Contoh, Menteri Kesehatan kita bukan orang kesehatan, tapi dia menjalankan tugasnya dengan baik. Lihat aja Pak Budi, kayaknya lebih kesehatan daripada dokter-dokter yang suka mainin
obat? Karena gue bingung dengan BGN ini. Karena BGN ini gak habis-habisnya bikin kontroversi. Kemarin-kemarin masalah keracunan. Sekarang nih ada lagi pernyataan bahwa bagi siapapun yang bikin konten positif tentang MBG akan dapat 5 juta. Bayangin 5 juta. Karyawan-karyawan di Jogja sih mending bikin konten MBG daripada kerja di Jogja. 2 kali lipat UMR Jogja tuh, bayangin. Gokil. Nggak, mohon maaf nih, buat kalian yang ada di MBG, kalau kita bikin konten positif tentang MBG jatuhnya hoax. Kok bisa? Gue sih nggak mau bikin konten hoax. Nah, makanya perbaiki dulu MBG-nya. Kalau MBG-nya bener, itu otomatis kok. Otomatis kita masyarakat akan bikin konten yang positif juga. Nah, masalahnya program ini udah bagus, tapi yang jalaninnya yang kurang. Yang masalah adalah tiba-tiba diklarifikasi lagi, ini cuma bercandaan, bos. Kok bisa MBG dijadiin bercandaan? Kok bisa? Hah? Nggak, perasaan Sule juga nggak pernah bercandanya gitu. Sule mentok-mentok injak kaki. Nah, kalian injek-injek perutnya masyarakat. Kok bisa? Gitu loh. Awalnya, nih, gue kasih tahu runtutannya nih. Awalnya info ini keluar di acara resminya BGN, katanya cuman guyon, candaan, biar suasananya cair. Dompet lu tuh cair gara-gara MBG. Nah, kita mah tetap kelaparan. Tapi masalahnya yang harus diperhatikan, ini tuh forum lembaga, bukan acara stand up komedi. Dan kalau pejabat ngomong, rakyat mah nggak peduli bercanda atau enggak, semuanya dianggap serius gitu loh. Dan yang ngomong itu adalah kepala BGN. Begitu beritanya keluar, ya pasti publik langsung heboh. Wah, ternyata jadi buzzer pemerintah sekarang terang-terangan. Kalau kayak gini kan Jerome Pauline bener dong bahwa ada orang yang dibayar. Kok bisa sih Pak, sumpah. Dan pas diklarifikasi, kata BGN buru-buru bilang, enggak kok itu cuma guyonan, jangan dibesar-besarkan. Nah ini, lagi-lagi kalau udah viral baru bilang jangan dibesar-besarkan, bercanda, jangan dibesar-besarkan, bercanda. Allah, yang harusnya bercanda itu stand up komedian, bukan pemerintah gitu loh. Kok bisa ngomong bercanda, tapi kehumasannya udah naikin rilis resmi. Jadi yang bercanda siapa nih? Hah? Kepala BGN-nya, humasnya, atau siapa nih? Hah? Yang bercanda? Masalahnya masyarakat nggak ketawa nih Pak. Hah? Bercanda itu masyarakat harus ketawa nih. Kita mah miris lihat bapak yang kelakuannya lucu gitu. Ya, kalau kata kreatif gue yang nulis. Sebenarnya niatnya bagus. Minta pelaksana daerah alias SPPG aktif di medsos biar publik tahu makanan apa yang dikasih ke anak-anak, biar transparan, biar bisa diawasi oleh masyarakat. Tapi begitu ada kata insentif 5 juta buat konten positif, semua niat baik langsung berubah. Dari transparansi jadi blunder. Balik lagi. Kalau kita bikin konten bagus tentang MBG di sekarang, itu jatuhnya hoax. Tapi dibayar 5 juta. Giliran kita bikin konten yang jujur, malah dipanggil sama polisi, minta klarifikasi. Gimana coba? Hah? Gimana? Nah, ini gimana nih BGN? Tolong dong. Pak, makanya ini buat para pejabat-pejabat kita yang selalu menganggap bahwa kalau apa yang dilontarkan bisa diklarifikasi dengan bercanda, tolong deh, mending ikut sharing komunitas stand up dulu deh. Karena bercanda itu nggak cuma soal timing Pak, tapi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan jokes kita. Masalahnya kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan jokesnya. Jangankan jokesnya, tanggung jawab pekerjaan kalian aja nggak bisa kalian pertanggungjawabkan. Kalau niatnya memotivasi bikin konten positif, mending sekalian aja bikin kompetisi buzzer bergizi gratis. Pemenangnya dapat 5 juta dan sertifikat influencer negara. Jadi resmi tuh jadi influencer negara. Karena pada akhirnya rakyat nggak butuh gimmick-gimmick yang seperti itu Pak. Rakyat butuh kinerja yang pasti dari para pejabatnya. Apalagi makanan bergizi gratis ini merupakan program andalan dari Bapak Prabowo dan resikonya juga besar. Ini berkaitan dengan nyawa atau kesehatan seseorang yang memakannya. Jadi buat para pejabat-pejabat kita yang suka ngomong blunder tapi ujung-ujungnya bilang bercanda, ingat, bercanda boleh asal nggak pakai uang rakyat.